Pernah gak sih kamu merasa terjebak dalam situasi keuangan yang gitu-gitu aja? Atau mungkin kamu sudah membaca buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki dan kamu merasa tidak ada perubahan signifikan dalam hidupmu. Buku Robert Kiyosaki ini telah mengubah cara pandang banyak orang terhadap uang dan investasi. Namun, apakah semua orang bisa menerapkan prinsip-prinsipnya? Mari kita bahas bersama. Banyak dari kita yang berjuang dengan keuangan terjebak dalam hutang atau merasa tidak memiliki cukup pengetahuan untuk berinvestasi. Di video ini kita akan membahas mengapa Rich Dad Poor Dad mungkin saja tidak cocok untukmu dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan keuanganmu. Buku ini menceritakan kisah dua ayah, yang satu ayah kaya dan satunya lagi ayah miskin. Kiyosaki mengajarkan pentingnya pendidikan finansial dan investasi. Dia menekankan bahwa aset adalah kunci untuk kebebasan finansial. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan finansial. Namun, apakah semua orang memiliki akses yang sama untuk membangun aset? Mari kita pelajari lebih dalam ya. Kiyosaki tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pengembangan finansialnya. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Banyak dari kita berasal dari latar belakang yang kurang mendukung, di mana pendidikan finansial tidak diajarkan di rumah-rumah kita. Ini menciptakan kesenjangan yang besar dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keuangan. Buku ini mengajarkan mindset yang agresif dalam berinvestasi. Namun bagi banyak orang ini bisa menjadi resiko yang terlalu besar. Tidak semua orang siap untuk mengambil resiko besar, terutama jika mereka sedang berjuang dengan keuangannya. Mindset ini bisa menjadi beban tambahan bagi mereka yang sudah merasa tertekan dengan situasi keuangan mereka saat ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi, berinvestasi bisa terasa menakutkan bagi sebagian orang. Kiyosaki tidak membahas resiko ini secara mendalam. Banyak orang merasa terjebak dalam situasi di mana mereka tidak bisa berinvestasi karena kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Ketidakpastian ini membuat banyak orang ragu untuk mengambil langkah berani dalam investasi. Banyak dari kita juga terjebak dalam hutang dan pinjaman. Prinsip Kiyosaki mungkin tidak membantu jika kita tidak bisa mengelola hutang terlebih dahulu. Hutang yang menumpuk bisa menjadi beban yang sangat berat dan menghalangi kita untuk berinvestasi. Ini adalah masalah yang sangat umum di kalangan orang yang baru memulai karir ataupun bisnis mereka. Banyak orang merasa tidak aman dengan pekerjaan mereka. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, berinvestasi bisa loh terasa seperti perjudian. Kiyosaki tidak membahas bagaimana ketidakpastian pekerjaan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Ketidakpastian ini membuat banyak orang merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak semua orang memiliki akses ke informasi dan pendidikan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan bijak. Banyak orang merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Hal ini akan berakibat pada ketidakadilan dalam dunia investasi, di mana hanya sebagian orang yang memiliki pengetahuan dan akses yang bisa merasakan kesuksesan dalam berinvestasi. Sebelum mengikuti prinsip Kiyosaki, penting untuk memahami dasar-dasar keuangan pribadi. Mulailah dengan mempelajari cara mengelola anggaran dan menabung. Pendidikan finansial yang baik akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan keuangan yang bijak.
Di videoku yang lain, aku sudah ngebahas dasar-dasar keuangan yang bisa kamu pelajari agar lebih siap untuk berinvestasi. Ada baiknya kamu fokus pada pelunasan hutang dan membangun dana darurat sebelum terjun ke investasi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kamu tidak terjebak dalam siklus hutang. Dengan mengelola hutang yang baik, kamu akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk berinvestasi di masa depan. Jangan hanya terpaku pada satu jenis investasi. Pelajari berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko kamu. Berbagai instrumen investasi yang bisa kamu coba mulai dari saham, obligasi, atau bahkan real estate. Diversifikasi akan membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki minat yang sama dalam investasi. Diskusikan pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Jaringan yang kuat dapat memberikan dukungan dan informasi yang berharga. Hal ini akan membantu kamu tetap termotivasi dan terus belajar. Aku punya temen namanya Dina. Dia seorang wanita berusia 28 tahun yang tinggal di Jakarta. Dina adalah seorang pengusaha muda yang terinspirasi oleh buku Rich Dad Poor Dad. Setelah membaca buku tersebut, dia merasa termotivasi untuk mengubah hidupnya. Dina berasal dari keluarga sederhana dan orang tuanya selalu mengajarkan pentingnya menabung dan bekerja keras. Namun, Dina merasa ada yang kurang dalam pendidikan finansial yang dia terima. Setelah membaca buku Kiyosaki, Dina mulai memahami konsep aset dan liabilitas. Dia memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan, yaitu menjual produk kecantikan secara online. Dengan modal yang dia kumpulkan dari menabung dan sedikit pinjaman dari teman, akhirnya Dina memulai bisnisnya. Dia menerapkan prinsip-prinsip Kiyosaki dengan membeli produk dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon, sehingga dia bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dina juga aktif mengikuti seminar dan workshop tentang kewirausahaan dan investasi. Dia bergabung dengan komunitas pengusaha muda di kotanya, di mana dia bisa berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain. Dalam waktu 2 tahun, bisnis Dina berkembang pesat. Dia tidak hanya berhasil membayar hutangnya, tetapi juga mampu membeli rumah pertamanya. Dina kini menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, membuktikan bahwa dengan pengetahuan dan sedikit keberanian, impian Dina bisa menjadi kenyataan. Sekarang aku kenalin juga ke temanku yang bernama Andi, seorang pria berusia 38 tahun yang juga terpengaruh oleh buku Rich Dad Poor Dad. Andi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta dan merasa terjebak dalam rutinitas yang gitu-gitu aja. Setelah membaca buku Kiyosaki, Andi merasa terinspirasi untuk berinvestasi dan mencari kebebasan finansialnya. Dia ingin cepat kaya dan tidak sabar untuk memulai. Andi mulai berinvestasi di saham tanpa melakukan riset yang cukup. Dia tergoda oleh janji keuntungan cepat dan mengikuti rekomendasi teman-temannya yang juga baru belajar tentang investasi. Dalam beberapa bulan, Andi menghabiskan semua tabungannya untuk membeli saham-saham yang tidak dia pelajari secara mendalam. Awalnya dia mendapatkan keuntungan, tetapi kemudian pasar saham mengalami penurunan yang sangat tajam. Andi kehilangan hampir semua investasinya dalam waktu yang singkat. Kegagalan ini membuat Andi merasa hancur. Dia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kepercayaan dirinya. Dia menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang investasi. Andi kemudian memutuskan untuk mengambil langkah mundur. Dia mulai belajar lebih banyak tentang keuangan pribadi dan investasi yang lebih bijak. Dia mengikuti kursus online dan membaca buku-buku lain untuk memperdalam pengetahuannya. Setelah 1 tahun belajar, Andi mulai berinvestasi lagi, tetapi kali ini dengan pendekatan yang lebih hati-hati.
Dia mulai dengan investasi kecil dan diversifikasi portofolionya. Meskipun perjalanan Andi tidaklah mudah, dia belajar dari kesalahannya dan kini lebih bijak dalam mengambil keputusan investasinya. Kisah Dina dan Andi menunjukkan dua sisi dari koin yang sama. Dina berhasil karena dia mengambil langkah yang tepat, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk bertanya dan mencari bantuan. Sementara itu, Andi mengalami kegagalan karena terburu-buru dan kurangnya pengetahuan. Namun, keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu mereka berani mengambil langkah untuk mengubah hidup mereka. Dari kedua kisah ini, kita bisa belajar bahwa pendidikan finansial yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang investasi sangatlah penting. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan finansial. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman kita, baik itu kesuksesan maupun kegagalan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya karena aku akan membagikan video setiap hari. Meskipun Rich Dad Poor Dad memiliki banyak pelajaran berharga, penting untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan situasi pribadi kita. Tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama, dan itu mempengaruhi cara kita mengelola keuangan.